tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Ushul Iman, dalil-dalil tentang keimanan yang dikumpulkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita masuk dalam bab yang kedua yang Syekh sebutkan terkait dengan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, babun qaulullah ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal 'aliyyul kabir. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai jika telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, itu para malaikat. Mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haqq, mereka bilang al-haq, wa huwal 'aliyyul kabir, dan dia Allah maha tinggi lagi maha besar. Ini menceritakan satu sisi dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang yang beriman tentunya maklumi bersama di antara rukun iman adalah beriman akan adanya malaikat. Mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah cipta dari cahaya. Dia berjasad, ada juga ruhnya, ada hatinya, seperti di ayat ini. Yang Allah nyatakan, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga ketika rasa takut itu hilang dari dalam hati mereka. Qalu, mereka berkata, jadi mereka juga punya suara, punya ucapan. Ada hatinya di ayat ini. Ini tentunya menunjukkan salahnya orang-orang yang berkata bahwa malaikat itu tidak berjasa. Bahkan ada yang mereka katakan malaikat itu tidak ada wujudnya. Itu malaikat dan setan itu ibarat bisikan baik itu malaikat, bisikan buruk jahat itu setan. Artinya mereka mengingkari adanya malaikat. Ini tentunya menyelisihi ayat. Allah katakan mereka punya hati. Mereka juga bisa bercakap, bisa berucap. Seperti di ayat ini. Dan nanti akan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita akan baca hadis apa sebenarnya yang terjadi sampai mereka ketika hilang rasa takut, mereka bangun dan bertanya, apa yang diturunkan oleh Rabb kalian? Nanti kita akan baca sebentar hadis Nawas bin Sam'an. Kita baca dulu hadis yang pertama yang belum pilihkan terkait dengan malaikat. Di hadis 28. Kata beliau, An bin Abbas
radhiyallahu anhuma qala haddatsani rajulun min ashabir nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal ansar annahum bainama hum julusun lailah ma'a rasulillah idrumiya binajmin fastana faqala ma kuntum taqulun idza rumiya bimithli hadha qalu kunna naqul wulidal lailah azim aw mata azim faqala innaha lam turma li mauti ahadin wala li hayatihi walakin rabbuna azza wa jalla idza qada amran sabbahat hamalatul arsh hatta yusabbihu ahlus sama'i alladhina yalunahum hatta yablughu tasbih ahlas sama' ad-dunya fayaqulu alladhina yaluna hamalatal arsh madza qala fayakhbirunahum madza qala fayastakbiru ahlus samawati ba'duhum ba'dhan hatta yablughul khabar ahlus sama'ad dunya ahlas sama'id dunya fataqtaful jid as-sam' ayulqawnahu ila awliyaihim fama ja'u bihi ala wajhihi fawal haqq walakinnahum yaqalifuna wa yazidun. Hadits panjang karena beliau sebutkan secara utuh rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasai. Ini hadits riwayat Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai. Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, salah seorang dari sahabat Nabi bercerita kepada saya. Sahabat ini dari kalangan Ansor. Annahum, bahasanya mereka, bainamahum julusun lailah. Ketika mereka sedang duduk bersama Nabi pada suatu malam, idrumiya binajmin, tiba-tiba ada bintang jatuh. Kalau bahasa kita sekarang, ya sebenarnya bukan bintang jatuh, ini bintang dilempar. Iya. Siapa yang dilempar? Nanti kita akan jelaskan di sebentar tentang fungsi bintang kalau dia jatuh. Tapi ketika itu ada bintang jatuh, pastana, maka dia bercahaya, kelihatan. Fakol, maka kata Nabi bertanya kepada para sahabat yang duduk di sekitar, ma kuntum taqulun idza rumiya bimithli hadza. Apa dulu waktu masa jahiliyah sebelum Islam yang kalian yakini kalau terjadi seperti ini? Jadi ini menunjukkan tidak apa-apa kita tanya tentang masalah yang dilakukan oleh orang-orang dulu ketika mereka belum datang cahaya Islam. Ini tentunya untuk mengajarkan apa yang benarnya. Ini babnya penyampaian ilmu, penanaman ilmu. Jadi boleh kalau ada kejadian, menurut kalian dulu ini hukumnya apa? Boleh ditanya seperti itu. Setelah itu nanti tinggal dijelaskan kalau hukum Islam seperti itu. Jadi ada bintang jatuh. Nabi tidak jelaskan kenapa bintang itu jatuh. Tapi belum bertanya dulu kepada para sahabat yang duduk di sekeliling. Dulu kalau ada seperti ini, apa yang kalian katakan? Apa yang kalian yakini? Kalau maka mereka berkata, kunna naqul, dulu kami berkata,
Wulidal laila azim. Ada yang lahir pada malam hari ini orang besar. Ini kan tatoyur. Namanya kalau dalam istilah masalah keyakinan ini disebut tatoyur, tahayul. Kalau ada bintang jatuh, jadi keyakinan mereka ada yang lahir orang besar. Atau mata azim, atau meninggal orang besar malam hari ini. Itu keyakinan jahiliyah. Kita nggak boleh yakini. Iya. Itu tentunya keyakinan yang salah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di Quran fungsi bintang bukan untuk itu. Bintang itu adalah perhiasan langit dan rujum untuk syaitan, rajam untuk syaitan. Setan kan selalu naik ke langit untuk mencuri berita. Maka bintang itulah perajamnya. Yang dipakai untuk melempar setan, dia terbakar kalau berusaha naik ke langit mencuri berita. Allah berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Kami telah menghiasi langit dunia, ini langit yang di atas kita. Kami telah menghiasi langit dunia dengan lentera-lentera. Itu bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan juga itu bintang di samping hiasan langit. Dia juga adalah perajam untuk setan. Perajam untuk setan. Ini fungsinya. Jadi Nabi setelah ini belum jelas keyakinan yang benar. Maka Nabi berkata, inna lam turma limauti ahadin walalihayat. Itu bintang tidak dilempar karena adanya seorang yang meninggal atau adanya orang yang lahir. Itu keyakinan yang salah. Karena apa yang terjadi di alam bawah ini, itu langit dan bumi, itu tidak ada hubungannya dengan penciptaan seorang. Karena penciptaan seorang itu sudah ditentukan sebelum diciptakan langit dan bumi itu sendiri. Kenapa baru terjadi, baru ada yang meninggal atau ada yang hidup? Nah, semua sudah ditentukan. Makanya Nabi jelaskan, ini bukan karena ada yang meninggal atau ada yang hidup. Walakin Rabbuna azza wa jalla. Akan tetapi Rabb kita azza wa jalla, idza qada amran, apabila di atas langit menetapkan sebuah perkara, sabbahat hamalatul arsy, maka pemikul arsy akan bertasbih. Ini jika Allah memerintahkan sesuatu, maka pemikul arsy, para malaikat itu akan bertasbih. Hatta yusabbiha ahlus sama'il ladzi yalunah, sampai penduduk langit setelah arsy itu bertasbih juga. Hatta yablugha tasbih ahla as-sama'id dunya, sampai mencapai tasbih itu ke penduduk langit dunia. Karena langit 7 lapis. Fayaqulul ladzina yalunahum, fayaqulul ladzina yaluna hamalatal arsh, maka para malaikat yang berada di sekitar pemikul arsy akan bertanya, mada qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Karena saat Allah Subhanahu wa taala berwahyu, mengucapkan wahyunya
kepada Jibril untuk disampaikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, itu semua malaikat tersungkur jatuh pingsan. Nanti akan disebutkan di hadits kedua. Karena dahsyat itu wahyunya Allah Subhanahu wa taala, pengaruhnya. Langit bergetar, bergemuruh, akan ada sebentar hadits. Setelah itu sudah tenang, baru mereka akan bertanya, "Madza qala?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Fayukhbirun, maka mereka pun mengabarkan, karena malaikat semuanya terpercaya. Mereka pun mengabarkan apa yang dikatakan oleh Rabb. Madza qala, apa yang dikatakan oleh Allah. Fayastakhbiru ahlus samawati ba'dhum ba'dhan. Maka ini penduduk langit semuanya menanyakan kepada sebagian yang lain. Itu saling bertanya apa. Akhirnya berita itu tersebar. Jadi ketika Allah berwahyu, maka penduduk langit semuanya tahu, malaikat. Disinilah ketika mereka saling bertanya, apa yang dikatakan oleh Rabb, apa yang ditetapkan, apa yang ditentukan oleh Rabb, fatakhaffal jin as-sam'a. Disinilah kesempatan jin untuk mencuri pendengar. Makanya kadang dia tahu sesuatu yang akan terjadi. Di sini dia dapat. Jadi itu hasil curian. Ini kerjanya jin. Di hadits yang lain, jadi mereka itu bersusun dari bumi ini sampai ke langit dunia. Iya. Tapi tidak sampai ke langit dunia, sampai ke awan. Mereka berusaha mencuri pendengaran. Nanti akan dijelaskan oleh Nabi SAW. Jadi curi. Setelah itu apa dilakukan? Hayul qawnahu ila awliya. Mereka akan membisikkan apa mereka dengar itu kepada wali-walinya. Tukang sihir. Ya, orang-orang pintar, paranormal. Disitulah mereka bisa tahu sesuatu. Fama ja'u bihi ala wajhihi fawal haq. Kalau dia menceritakan yang sebenarnya yang dia dengar, maka itu sungguh benar. Walakinnahum yaquluna wa yazidun. Tapi mereka suka mencampur dan menambah-nambah. Jadi sebenarnya satu kali pernah terjadi benar. Setelah ditambah-tambah. Akhirnya cerita yang pernah benar itulah yang dinukil-nukil. Oh iya, itu pernah ke sana. Dan dia betul yang dia ngomong. Padahal satu kali itu benar. Dia campur setelahnya dengan banyak kedustaan. Tapi orang percaya itu yang pertama. Itu yang dinukil-nukil. Jadi tukang sihir peramalnya itu menambah-nambah. Mereka lah menambah-nambah berita itu. Di hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga, Nabi SAW beliau jelaskan, yakdzibu ma'al kalimatil wahidah mi'atu kadzdzah. Dia berdusta, membuat kedustaan dengan satu kebenaran tadi itu 100 dusta. Jadi dia tambah 99 kedustaan. Jadi satu yang dia curi di langit benar, dia kabarkan ke orang, tukang sihirnya kabarkan ke orang-orang yang datang kepadanya, dan benar, iya, dia campur dengan 99 kedustaan. Jadi satu kali dia dengar, dia campur 100 kedustaan. Maka dia bercerita ke orang-orang pun membenarkan semua ucapannya, padahal satu benar. Terus dia benarkan semua. Inilah hakikat dari para peramal itu. Iya.
orang-orang yang mengaku tahu perkara gaib. Inilah sumber ilmu mereka. Mereka memanfaatkan jin. Makanya mereka kadang mengucapkan sesuatu benar, tapi lebih banyak dusta. Lebih banyak dusta yang mereka sudah hias-hiasi. Hadits kedua, untuk menjelaskan tadi keadaan malaikat saat turunnya wahyu. Kenapa bisa mereka setelah itu baru berkata apa tadi yang dikatakan? Belum berkata Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi aqadatis samawati minhu rajafah aqala ri'da syadidah khawfan min Allah fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu billah aw qala kharru lillahi sujada fa yakunu awwal man yarfa' rasahu Jibril alaihi salam yukallimuhu Allah min wahyi bima arada mayamuru Jibril 'alal malaikah kullama marra bis sama'in sa'alah malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril fa yaqulu qala al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir fa yaqulu kulluhum mithlu ma qala Jibril fa yantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Khuzaimah wa Tabrani wa Ibnu Abi Hatim wal lafdh. Ini riwayat Ibnu Jarir, juga Ibnu Khuzaimah, Tabrani dan Ibnu Abi Hatim, dan ini lafaz dari beliau. Jadi dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah ingin mewahyukan sebuah perkara, maka Allah akan berbicara dengan wahyu. Cuman ketika Allah sudah mulai berbicara, aqadatis samawat rajat, langit gemetar dengan gemetar yang keras, khaufan minallah, karena takut kepada Allah. Ini langit. Fa'idha sami'a dzalika ahlus samawat, kalau itu didengar oleh penduduk langit, so'iku, mereka semua pingsan. Inilah tadi yang di ayat tadi, ketika rasa takut itu sudah hilang dari mereka. Jadi saat Allah berbicara dengan wahyu, mereka tidak dengar. Kenapa? Semuanya pingsan, jatuh, tersungkur, sujud kepada Allah. Maka yang pertama sekali mengangkat kepala, yang sadar adalah Jibril. Karena Jibril lah yang diberikan kepadanya wahyu. Jadi yang pertama sekali yang bangun, sadar, Jibril. Kemudian maka pun Allah pun berbicara dengan wahyu. Apa saja yang Allah kehendaki. Setelah Allah berikan kepada Jibril, maka Jibril akan turun dari sisi Allah. Tentunya ke siapa yang Allah kehendaki untuk disampaikan wahyu itu. Tapi ketika Jibril melewati malaikat, setiap lewat di langit, maka malaikat langit itu akan bertanya, apa yang dikatakan oleh Rabb kita, wahai Jibril? Jibril hanya menjawab, dia Allah katakan al-haq, yang benar. Dan dia Allah maha tinggi lagi maha besar. Maka semua mereka berkata,
seperti yang dikatakan oleh Jibril. Mereka bilang juga qaulul haq. Apa yang dikatakan oleh Allah itu benar. Maka Jibril akan berakhir kepada siapa yang Allah perintahkan. Ini keadaan malaikat ketika turun Al-Quran. Ketika Allah berbicara dengan wahyunya. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa malaikat itu makhluk tersendiri. Dia ternyata bisa pingsan, bisa sujud. Iya, bisa takut kepada Allah. Bisa berbicara juga. Ini tentunya sangat jelas. Dan ini tidak perlu diterangkan karena jelas. Ini menambah keyakinan kita tentang rukun iman yang kedua. Beriman kepada malaikat. Ternyata mereka makhluk Allah, ya, yang penuh pengagungannya terhadap Allah. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah membantah. Tidak ada yang durhaka. Lihat ketika Jibril mengatakan bahwa Allah berkata demikian, mereka langsung bilang qaulul haq. Dia Allah berkata yang benar. Langsung dia benarkan. Langsung dia benarkan. Iya. Di hadits-hadits yang lain disebutkan bagaimana para malaikat menghambakan diri kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadits tidak ada satu jengkal pun di langit kecuali pasti ada malaikat yang beribadah kepadanya. Yang jelas mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, "Huwallazi fis sama'i ilahu." Dialah Allah yang disembah di langit. Kalau kita bertanya, siapa yang menyembahnya? Malaikat. Allah disembah oleh malaikat di langit. La ya'sunallaha. Mereka tidak pernah bermaksiat. Tidak ada malaikat yang durhaka. Tidak ada malaikat yang durhaka. Dan dari sini juga kita bisa mengetahui bagaimana agungnya Allah. Lihat ketika Allah berfirman dengan wahyunya, semua malaikat tersungkur pingsan. Langit gemetar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita bahwa seandainya Quran ini diturunkan ke gunung, apa yang terjadi pada gunung? Kan banyak kita sudah hafal. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabali la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Al-Quran ini diturunkan ke gunung, maka kamu akan lihat gunung itu tunduk. Mutasaddian, telah hancur. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Itu gunung. Benda mati keras.
Tentunya kalau dia turun kepada kita dan kalau kita pahami baik-baik, kita akan lebih daripada gunung. Cuma kita banyak maksiat. Iya. Banyak kedurhakaan. Kadang Allah katakan sesuatu, kita berkata yang lain. Kita berpaling, itu inti. Dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kadang lebih mendahulukan maksiat, dosa, syahwat, hawa nafsu daripada Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran pakai hati, dengan tadabbur, dengan mendalami maknanya, maka tentunya kita akan mengambil manfaat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dua hadis yang beliau sampaikan kepada kita terkait dengan malaikat. Terkait dengan malaikat. Kemudian berikutnya bab lain lagi beliau sampaikan terkait dengan pengagungan dan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akan ambil di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Tidak ada Pak Haji ya? Tidak ada Pak Haji terus. Fadhil, silakan. Zakat emas 85 20 dinar. Jadi nisabnya itu 20 dinar, yaitu 85 gram. Jadi emas itu Pak tidak dibedakan 22, 23, yang penting emas murni. Iya, yang penting semuanya murni. Iya, dikasih sama semua. Jadi emas itu digabung. Kecuali selain emas, itu baru dikeluarkan. Yang permatanya itu. Selama namanya emas, semuanya digabung. Dan dihitung zakat. Zakatnya 1/40. Ada lagi? Silakan Pak Ajung sini. Pokoknya kan ada Haji Idrus, kita juga bisa. Waalaikumsalam. Mengatakan bahwa malaikat tetap saya mempertanyakan tasbihnya malaikat dan seperti bagaimana? Baik, Masya Allah. Jadi tasbihnya malaikat itu yang bagaimana? Sebenarnya Pak Haji Husni bukan hanya malaikat. Iya. Yang bertasbih. Tapi seluruhnya. Cuman kita tidak paham. Bagaimana mereka bertasbih. Kita tidak tahu bagaimana mereka bertasbih. Ya. Untuk Allah. Di surat Al-Isra ayat 44. Allah berfirman, "Tusabbihu lahus samawati wal ardh wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Ini ayat yang paling pokok. Jadi kalau tidak dikabarkan, ini jawaban. Jadi kata Allah, bertasbih untuknya langit yang 7. Demikian pula bumi yang 7.
serta apa saja bisa di dalamnya. Langit yang 7, bumi dan isinya. Wa in min syai'in, tidak ada sesuatu apapun illa kecuali pasti yusabbihu bihamdi, bertasbih memuji Allah. Cuman Allah katakan walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak paham tasbih. Begitu. Jadi semua bertasbih, cuma kita tidak. Bagaimana mereka bertasbih? Bagaimana mereka mensucikan Allah? Sebagiannya diberitakan di Quran. Kadang ada air terpancar, ada batu jatuh. Itu karena bertasbih kepada Allah. Cuma kita tidak tahu ngomongnya bagaimana. Seperti itu Pak Hadis. Karena itu alam gaib. Sebenarnya alam malaikat, alam gaib. Kita tidak bisa berkata kecuali ada dalil. Jelas semuanya bertasbih, cuma kita tidak paham. Tasbih. Pernah saya baca mengatakan tasbih malaikat. Saya mengatakan itu apa memang benar itu tasbih malaikat? Kalau ada dalilnya. Jadi kita bisa katakan benar. Cuman kita tidak menerima syariat langsung dari malaikat. Harus ada nabi yang menyatakan bahwa ini tasbihnya malaikat. Kalau ada nabi katakan, ya itu benar. Silakan lagi. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Baru lagi ini datang. Masya Allah. Saya ingin tanyakan ada selama ini kan baru-baru sudah puasa. Ini kan ada terkadang akan kembali puasa. Selama ini apa sudah pernah tahu lihat sebenarnya ceritanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Itu satu. Masya Allah. Jadi yang Bapak katakan itu benar, bahwa Lailatul Qadar itu turun di Ramadan dan di 10 terakhir. Nabi yang mengatakan taharraw Lailatul Qadar fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Di 10 terakhir. Kemudian dari 10 terakhir disuruh diganjil. Kemudian dari ganjil itu paling diharapkan malam 27. Cuma pertanyaan Bapak menarik. Apakah pernah kita lihat orang mendapatkan Lailatul Qadar? Tidak. Karena Lailatul Qadar itu tidak didapat dengan yang kita lihat, kita rasakan. Lailatul Qadar itu adalah kalau pas turun, maka kita beribadah di dalamnya seakan kita beribadah kepada Allah 1000 bulan. Bukan kita pergi dapat. Tiba-tiba ada cahaya turun dekat kita. Tidak ada. Lailatul Qadar itu bercerita tentang keutamaan berdiri di malam itu. Misal hadits Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Kata Nabi, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri salat beribadah kepada Allah di malam Lailatul Qadar, diampuni karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lewat. Apa gitu? Saya juga pernah baca bahwa satu kiri orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar, yaitu sebelumnya tidak rajin salat di masjid atau tidak pernah jarang melakukan salat, tapi setelahnya pada bulan Ramadan tentu sudahnya itu
sudah mulai rajin. Salah, maka itu salah satu ciri-ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar. Tidak. Bagaimanapun pertimbangannya. Tidak ada begitu. Nabi cuma sampaikan ciri malam Lailatul Qadar, paginya itu matahari tidak menyengat sinarnya. Kita bisa pandang. Tidak ada cirinya terkait dengan orang. Kalau orang dapat, dia akan begini. Tidak. Kalau ada orang begitu, ya hidayah. Dia dapat hidayah di Ramadan. Akhirnya dari orang yang tidak rajin menjadi rajin. Bukan karena dia dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu bukan wangsit yang turun langsung begitu. Seperti wahyu begitu. Tidak. Dia bercerita tentang keutamaan. Seperti itu. Pak Imam. Masalahnya percikannya adalah pahala. Bukan dari penjahat menjadi orang taat, bukan. Jadi percikan Lailatul Qadar itu adalah pahalanya. Kalau dia beribadah di malam itu, maka seperti beribadah 1000 bulan. 84 tahun dihitung sama Pak Imam. Alhamdulillah. Tapi sudah selesai kita Pak Haji. Kita selesai. Tunggu dulu, selesaikan dulu. Bukan Lailatul Qadar. Di dalam surga itu katanya, jadi saya dengar para ulama mengalami penceramah bahwa di dalam surga tingkat 7 macam-macam. Sementara di lain ustaz yang mengatakan bahwa masuk surga setelah kita di dalam surga bahwa apa yang dikehendaki terus ada. Bagaimana menurut ustaz tentang tingkatan-tingkatan surga ini dengan orang yang di dalamnya? Kalau umpama ada tingkatannya, berarti ada diskriminasi. Nanti ada yang hasad Pak ya. Begitu jadinya. Nanti Pak Haji bilang, wih, hasad nanti orang. Jadi yang pertama Pak, di surga dicabut itu hasad. Jadi nanti di surga tidak ada lagi iri, tidak ada lagi dengki, karena semuanya puas terhadap apa yang diberikan. Sampai orang terakhir masuk surga pun, ketika dia masuk ke dalam surga, dia puas terhadap apa yang diberikan. Padahal ini orang terakhir. Adapun masalah tingkatan surga, tentunya surga bertingkat-tingkat. Dan yang ketika Nabi katakan yang paling tingginya adalah surga Firdaus. Berarti kan bertingkat-tingkat. Cuman saya tertarik dengan pernyataan, berarti nanti orang akan, ya kita hanya katakan begini Mbak. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Artinya kalau ada yang lebih tinggi, itu keutamaan dari Allah. Karena kita bukan masuk surga karena amalan kita. Murni karena rahmat dari Allah, akhirnya kita masuk surga. Jadi kalau diibaratkan di dunia ini, jangan kesamakan dunia. Dunia penuh hasad, penuh iri, penuh dengki. Iya. Jadi kalau ada yang diibaratkan kalau yang Firdaus itulah dalam 3 kota kan yang paling rendah itu yang tinggi sana. Wallahu alam. Karena Nabi bilang surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati. Artinya tidak bisa kita bilang berarti itu Makassar ya. Yang lainnya
Berada di pinggir ya, Maros, ya yang Takalar, begitu Pak ya. Enggak bisa, Pak, enggak bisa. Jelas, apapun yang kita hayalkan, surga itu di atas itu. Karena dia memang tidak pernah terbetik dalam hati kita. Seperti itu Pak. Apa ini? Sebentar. Baik. Kenapa Syahril? Dan kemarin saya pernah baca bahwasanya mindset itu saya Hmm. sebelahnya saja ini satu Benar, benar. Semua yang kita ngomong itu benar. Jadi puas bagi. Semua yang kita ucapkan itu benar. Yang kita baca itu sudah. Ya, menerima hadiah. Kadang di akhir ujian, misalnya siswa memberikan hadiah kepada guru. Menerimanya tidak ada masalah. Cuma dia makan atau tidak harus izin atasnya. Begitu. Jadi kalau ada yang kasih hadiah, tidak ada sebenarnya larangan untuk diambil kan begitu. Cuman karena dia sebagai pekerja harus dia kasih sampaikan kepada yang memperkerjakannya. Nanti kalau yang memperkerjakannya bilang, oh ya kamu ambil. Nah, ini kita tanpa melihat nanti kecondongan hati ya, tapi kita berbicara ujian akhir, toh, dia akan keluar. Adapun kayak ulangan semester ini bahaya. Sebaiknya kita tidak kasih, karena nanti gurunya akan ada kecondongan hati. Kecuali hadiah bersama. Kalau satu orang, biasanya nanti orang tuanya juga ada niat sedikit, ya, dia kasih hadiah gurunya supaya diperhatikan sedikit, supaya nilainya. Karena kadang nilai itu tidak pakai nilai yang di kertas, tapi pakai perasaan. Nah, inilah dilarang. Kita dilarang kasih hadiah guru yang mengajar anak kita, karena nanti akan mendolimi siswa yang lain. Seperti itu. Kalau misalnya kita punya keluarga, dia seorang guru, terus dia bawa makanan ke rumah, kita ini hadiah dari siswa. Boleh kita makan? Halal. Halal. Bismillah, tambahin. Alhamdulillah. Halal untuk kita. Nanti ada baca-bacanya Pak Imam. Alhamdulillah. Di dunia? Betul. Bukan hanya orang berpuasa. Biar orang tidak berpuasa. Kalau dia tidur cepat bangun sholat subuh, ibadah. dari pagi itu sampai sore. Iya, tapi sebetulnya karena tadi malam dikerjakan. Makruh, Pak. Makruh orang tidur terus di puasa. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Cuma bahaya Bapak bilang tambah sedikit tadi. Kalau tidur sama mamanya tidak boleh. Kalau itu lain itu Pak. Alhamdulillah. Baik, kami cukupkan. Semoga bermanfaat. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka